Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 5 dan 6 ya. Subtema masih dengan tema yang sama ya. Di subtema 1. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa nih? Ya, jadi di sini ada gambar orang yang sedang melakukan aktivitas menjemur ikan agar ikan ini bisa menjadi ikan asin yang biasa kita makan. Nah, kira-kira energi yang digunakan dalam menjemur ikan asin ini energi apa? Nah, itu kalian bisa cari tahu sendiri ya energi apa. Nah, di sini Bapak mau tanya ya. Kira-kira ya, orang yang mempunyai profesi sebagai penjemur ikan asin ya atau nelayan, kira-kira kebanyakan tinggalnya di mana? Ya, di mana? Ya, tentunya orang yang berprofesi sebagai penjemur ikan asin ini atau nelayan ya biasanya tinggal di daerah dekat di daerah pantai ya atau laut ya. Nah, karena ya eh, tempat tinggal atau letak rumah mereka itu biasanya eh, atau karena profesi dipengaruhi juga oleh tempat tinggal ya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ya? Kenapa nelayan tinggal di dekat pantai ya? Karena lebih dekat dengan tempat mereka mencari uang ya, mencari penghasilan dengan cara mencari ikan, kemudian dengan cara menjemur ikan ya. Jadi itu adalah penjelasan terkait dengan hal yang tadi barusan Bapak jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke bacalah bacaan berikut. Nah, di sini ada bacaan nih, ya. Bacaan tentang Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai panjang garis pantai ya, yang berada di paling ujung timur di Jawa Timur. Nah, Banyuwangi sendiri ini adalah daerah penghasil ikan ya yang besar ya. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah pantai di Banyuwangi ini kebanyakan berprofesi tentunya ya berkaitan dengan nelayan atau penjemur ikan asin ya. Sekitar-sekitar itulah orang yang tinggal di daerah pantai di Banyuwangi. Nah, kalau sudah kalian baca aja di sini ya. Kalian baca sendiri tentang bacaan ini. Kalau sudah, nah kalian bisa menjawab soal ya. Soal tentang apa ya? Ini ada tugas satu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Ya, jadi kalian jawab pertanyaan ini cuma ada dua pertanyaan aja. Tetapi ini adalah jenis pertanyaan HOTS ya, atau pertanyaan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi ya. Jadi, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan ya. Jadi kaitannya nih, kaitan antara letak Banyuwangi tentang sumber daya alamnya ya. Karena letak Banyuwangi itu ada di paling ujung Jawa Timur yang mempunyai garis pantai yang panjang, tentunya sumber daya alam yang paling banyak dimiliki oleh Banyuwangi itu apa? Ya, kalian jelaskan itu. Nah, jangan jawab tidak, baik, tidak ya. Beda lagi sekarang ya. Udah kelas 4 nggak jawab kayak gitu lagi ya. Kemudian yang kedua di sini bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat di Banyuwangi ya. Nah, karena sumber daya alamnya ini yang paling banyak itu apa tadi? Misalnya sumber daya alamnya tuh banyak kayak penghasil ikan, tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat orang-orang di Banyuwangi ya. Mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa aja pengaruhnya ya? Kaitannya itu apa ya? Jadi gitu cara jawabnya ya.
Kalau sudah, kita beralih ke energi selanjutnya. Di sini ada energi minyak bumi. Kemarin kita udah ngejelas apa? Udah belajar tentang energi matahari, energi listrik, energi air, energi angin ya. Angin udah belum ya? Nah, kalau gitu kita lanjut ke minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Karena apa? Karena banyak yang menggunakan kendaraan bermotor ya dalam melakukan aktivitas agar lebih mudah berpindah-pindah tempat seperti menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan truk ya. Tentunya kendaraan bermotor tersebut mempunyai memerlukan bahan bakar minyak bumi seperti bensin, solar ya. Kalau pesawat ada aftur ya. Selain itu ada juga minyak tanah ya. Jadi itu adalah termasuk eh, minyak bumi yang merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan nah, perlu diketahui bahwa ya eh, minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya kalau dipakai itu habis. Nggak seperti energi air, nggak seperti energi matahari yang walaupun kita pakai sebanyak mungkin dia nggak akan habis ya karena mereka dapat diperbarui beda sama energi minyak bumi ini mereka cepat mudah habis ya kalau misalnya kita tidak hemat menggunakannya. Nah, lalu kalian bisa baca nih ada bacaan tentang minyak bumi ya di mana minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun ya, sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi ya. Kemudian selanjutnya kalian baca sendiri. Jadi intinya selain kita mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi tetapi kita harus mempunyai kewajiban untuk menghemat minyak bumi ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang minyak bumi. Selanjutnya di sini ada tugas dua. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan sebelumnya. Nah, tentunya dalam menjawab pertanyaan ini kalian harus membaca bacaan yang tadi, ya. Nomor satu di sini kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contoh ya. Contohnya ingat diberikan juga ya. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dan dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud pernyataan tersebut? Ya, kalian tulis maksudnya apa dan contohnya apa. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Ya, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Hak ya untuk mendapat hak kan hak ya nggak hanya mendapatkan hak menggunakan minyak bumi enggak ya. Jadi yang ditanya adalah apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya, hak apa aja itu ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Sama kayak pertanyaan nomor satu ya. Kalau nomor satu hak, nomor tiga kewajiban yang ditanya. Yang keempat, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan ya, gampang ini. Yang kelima, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Saran kalian apa ya? Gimana caranya agar kita dapat memanfaatkan minyak bumi secara bijak? Artinya kita memanfaatkan minyak bumi dengan baik. Nah, jadi itu ya. Kalau sudah, nah berarti udah itu aja ya. Sekian dari Bapak ya. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Apabila ada kesulitan seperti biasa tanya ke Bapak aja melalui WhatsApp ya.
dan pengumpulan batasnya sehari ya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.